Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat. BMKG mencatat jumlah titik panas di Provinsi Jambi mengalami peningkatan. Imbas angkutan batubara, kemacetan di ruas Jalan Simpang Rimbo pada malam hari kembali terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 23 Juli 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septi Dita. Dan saya Habib Wijaya, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara. Perayaan Hari Anak Nasional merupakan momentum penting yang dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Peringatan Hari Anak Nasional bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Hari Anak Nasional merupakan momentum penting yang dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Ini membuktikan bentuk perhatian dan penghargaan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa dalam menggapai cita-citanya. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki banyak tantangan yang juga harus menjadi perhatian semua pihak. Mulai dari kemiskinan, pendidikan yang kurang berkualitas, serta kekerasan fisik dan psikologis. Momentum perayaan Hari Anak Nasional dapat menjadi gambaran bagi semua pihak, termasuk orang tua dan pemerintah, untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak anak Indonesia, baik hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak maupun hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dapat merusak mental anak selaku generasi bangsa. Kita juga sangat berharap bangsa ini memperhatikan perlindungan anak, di mana banyak kasus-kasus terjadi di belakangan ini. Biasanya terjadi kasus penculikan anak, pencabulan anak di bawah umur, dan juga akhir-akhir ini terjadi kasus pengambilan organ tubuh anak. Hal ini tentu menjadi prihatin bagi masyarakat yang ada di Indonesia dan keresahan kita bersama yang harus sama-sama kita atasi dalam masyarakat ini. Peringatan Hari Anak Nasional memberikan kesempatan bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap hak anak dan isu yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, serta mengakhiri segala bentuk kekerasan dan perundungan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Hingga semester pertama tahun 2023, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 16 kasus. Jumlah itu didominasi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hingga awal Juli 2023 ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meningkat mencapai 16 kasus. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Kebutuhan Anak Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rahmawati, mengatakan jumlah kasus itu didominasi kekerasan seksual. Kondisi itu memberikan gambaran situasi darurat sehingga diperlukan beberapa upaya penanganan, diantaranya menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Jika ditelusuri, kasus kekerasan terhadap anak itu dipicu dari lingkungan keluarga. 16 kasus yang terjadi di seluruh kecamatan itu, seluruhnya naik ke tahap pengadilan. Selain melakukan pendampingan terhadap korban, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanjung Jabung Timur juga melakukan pendampingan dalam membuat laporan di kepolisian, pendampingan psikologis, hingga pendampingan di pengadilan. Untuk kecamatan ya karena ini merata, jadi yang tidak ada yang dominan kecamatannya yang terjadi kekerasan itu. Jadi yang sekarang ini masih ini dia antara Nipah, Rasau, wilayah timur lah Nipah dan Rasau juga. Cuman untuk yang kecamatan di lainnya itu ada satu, nggak dominan didominasi satu kecamatan. 16 Bu ya? 16. Ya.
Rahmawati menambahkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya, hanya 13 kasus. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun ini didominasi kasus pelecehan seksual yang dilakukan orang terdekat. Kliva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait dengan topik Hari Anak Nasional, saudara, peran keluarga untuk memberikan perlindungan terhadap anak dinilai sangat penting dan diharapkan pada Hari Anak Nasional tahun 2023 ini, keluarga menjadi pelopor pencegahan kekerasan terhadap anak. Momentum peringatan Hari Anak Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 23 Juli diharapkan menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengatakan memberikan perlindungan dan rasa kebahagiaan kepada anak harus dimulai dari keluarga. Dengan kepedulian keluarga dinilai mampu menghasilkan generasi muda yang sehat serta memiliki perilaku yang baik dan cerdas. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Muara Jambi memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan anak, terutama gizi dan pendidikan, sehingga ketimpangan terhadap tumbuh kembang anak di Muara Jambi tidak ditemukan lagi. Bahwa anak itu adalah titipan dari Allah yang harus kita berikan kehidupan yang layak dan kita dapat merawatnya sehingga nanti kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama juga agama. Berdasarkan catatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 4 kasus kekerasan terhadap anak ditemukan, sedangkan anak yang kekurangan gizi atau stunting berjumlah 484 orang. PJ Bupati berharap persoalan ini dapat ditangani sebaik mungkin oleh masing-masing OPD. Sementara itu, pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 ini, pemerintah mengusung tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan pengasuhan pada 1000 hari pertama kehidupan. Fase ini penting bagi anak untuk mendapatkan stimulasi sehingga anak dapat berkembang baik sesuai usianya. Pada hari ini, 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional atau HAN. Peringatan HAN memiliki makna akan pentingnya kualitas kehidupan anak-anak hingga masa depan. Salah satu yang penting untuk mendukung perkembangan anak di masa depan, yakni dengan memastikannya terpenuhnya hak anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Fase ini penting bagi anak untuk mendapatkan stimulasi, sehingga anak dapat berkembang baik sesuai usianya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BPKB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Herianto mengatakan, stunting telah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam peringatan Hari Anak Nasional. Stunting merupakan masalah multidimensi yang mencakup kekurangan gizi, pelayanan kesehatan yang belum optimal, persiapan calon pengantin, kemiskinan hingga ketidaktahuan terhadap lingkungan yang kurang baik. Berdasarkan data angka prevalensi stunting SSGI BKKBN Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempati urutan kelima dengan angka 22,5% pada tahun 2022. Angka ini turun dari tahun 2021, yakni 25,6%. Pada tahun 2023, angka stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan menurun mencapai 18%. Dalam proses, alhamdulillah ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita harapkan untuk bisa menggenjot secara signifikan penurunan stunting ini di tahun yang akan datang. Nah, ini target kita memang setidaknya kita bisa di tahun ini kita bisa capai 18% kalau bisa. Jadi ini hal yang cukup berat bagi kita, tapi ini adalah kita yakin kita bisa kalau kita bekerja secara bersama-sama. Sejumlah upaya percepatan penurunan angka stunting tengah dilakukan, yakni menggarap 7 anak stunting dengan diberikan penanganan lokal selama 90 hari dengan lokus 14 desa. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi terkait dengan pencegahan karhutla, saudara. Sebanyak 595 titik panas terpantau di Provinsi Jambi. Titik panas itu tersebar di kabupaten dan di kota Jambi dalam 7 bulan terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jambi mencatat jumlah titik panas di Provinsi Jambi meningkat.
Peningkatan itu disebabkan mulai berkurangnya intensitas curah hujan di Provinsi Jambi. Tercatat dalam 7 bulan terakhir jumlah titik panas mencapai 595 titik panas. Dari jumlah itu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi daerah terbanyak titik panas mencapai 266. Disul Kabupaten Merangin 87 titik panas, Sarolangun 86 titik panas, Tebo 46 titik panas, Batanghari 41 titik panas, Bungo 31 titik panas, Muaro Jambi 19 titik panas, Tanjung Jabung Timur 15 titik panas, dan Kabupaten Kerinci 4 titik panas. Mulai masuknya peralihan musim penghujan ke musim kemarau, diprediksi jumlah titik panas akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polda Jambi memastikan pembubaran aksi unjuk rasa di PT FPIL Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan prosedur. Pembubaran ini terpaksa dilakukan karena petugas telah memberikan imbauan kepada pengunjuk rasa setelah 17 hari menutup akses jalan. Pasca viral pembubaran unjuk rasa yang dilakukan petugas kepolisian Polda dan Polres Muaro Jambi di kawasan PT FPIL Kabupaten Muaro Jambi, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia mengatakan tindakan pembubaran unjuk rasa itu terpaksa dilakukan petugas. Selain mengganggu aktivitas perusahaan, aksi itu juga membuat perusahaan terpaksa meliburkan karyawannya. Aksi itu dilakukan para pengunjuk rasa dengan menutup akses jalan hingga 17 hari. Beberapa upaya persuasif telah dilakukan petugas kepolisian selama unjuk rasa berlangsung, termasuk mendatangi lokasi dan memberikan imbauan 16 kali sehari agar pengunjuk rasa membuka akses jalan. Kombes Pol Mulia menerangkan pembubaran aksi itu juga dilakukan secara humanis, dengan tidak menggunakan senjata api saat pembubaran dan mengedepankan polisi wanita untuk membubarkan unjuk rasa. Itu setiap harinya pihak Polres beserta tim terpadu sudah melakukan 16 kali mendatangi lokasi, memberi himbauan untuk segera meninggalkan lokasi yang diblokir tersebut, karena aksi tersebut sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan perekonomian di lokasi tersebut, karena di perusahaan di PT FPIL tersebut banyak juga masyarakat yang bekerja di situ, sehingga terganggu dan perusahaan tutup sementara serta karyawan tidak bekerja dan mendapat honor. 26 pengunjuk rasa yang diamankan di lokasi kejadian telah dibebaskan. Para pengunjuk rasa itu hanya dimintai keterangan pasca aksi pemblokiran jalan. Kombes Pol Mulia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi agar aksi serupa tidak terulang kembali. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda. Di antaranya dalam 6 bulan terakhir, perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi meningkat. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Pemilu 2024. Gubernur Jambi Al-Haris meminta Bawaslu memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu 2024. Pencegahan itu dilakukan agar tidak menimbulkan konflik pada saat pemilu tahun 2024. Pesta demokrasi sudah di depan mata, suhu politik sudah semakin terasa di masyarakat meskipun pelaksanaan pemilu masih tahun depan. Atmosfer pemilu semakin terasa setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar pemilih tetap dan seiring dengan tahap perbaikan verifikasi berkas calon anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sementara itu pada pesta demokrasi ini, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum, namun Badan Pengawas Pemilu juga memiliki mandat yang besar dalam mengawal proses tahapan pemilu 2024.
Apalagi kualitas proses dan hasil pemilu tergantung pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Untuk itu, Gubernur Jambi Al-Haris minta agar Bawaslu, Provinsi, dan seluruh jajaran dapat memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu. Dengan harapan tahapan pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan kondusif. Selain itu, Bawaslu juga harus memperkuat pencegahan terkait tentang batasan dan larangan yang ada di dalam regulasi pemilu. Yang pasti pesan saya pertama, tahapan-tahapannya tentu diawasi oleh kita semua, tahapan-tahapannya. Ya. Kemudian juga parpol juga harus lebih siap sedini mungkin dari mulai data-data pencalekan dan sebagainya. Ya. Nah, saya berharap bahwa data-data dari partai politik itu semuanya sudah siap semuanya. Nah, kami selaku pembina parpol daerah juga berharap tidak ada komplain dari partai politik, gitu kan. Nah, tinggal mereka ikuti tahapan-tahapan dengan baik, itu aja itu. Gubernur Jambi Al-Haris juga mendorong masyarakat berani melaporkan jika melihat pelanggaran pemilu, karena temuan Bawaslu masih lebih besar dibandingkan dengan laporan masyarakat. Namun Bawaslu diminta menjamin asas kerahasiaan pelapor. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, kemacetan lalu lintas yang disebabkan angkutan batubara kembali terjadi di kawasan Simpang Rimbo pada malam hari. Kemacetan lalu lintas itu membuat resah pengguna jalan lainnya sehingga harus melawan arus jalan. Kemacetan lalu lintas yang disebabkan angkutan batubara di kawasan Simpang Rimbo kembali terjadi pada malam hari. Kemacetan panjang membuat pengguna jalan lainnya sulit untuk melintas karena angkutan batubara memakan 2 jalur jalan. Hal itu membuat pengguna jalan lainnya terpaksa melawan arus agar cepat sampai tujuan. Kemacetan panjang itu terjadi dari Simpang Lampu Merah Simpang Rimbo hingga Pal 10 Kota Jambi. Kondisi itu juga dikeluhkan oleh pengendara ojek online karena terlambat mengantarkan pesanan dari konsumen. Kalau bagus tuh lebih bagus cari jalan yang terbaik lah dari jalan kota gitu nah, ya kan? Karena sini jalan umum, payah nah lewat kita masyarakat kan. Apalagi mereka di 2 jalur. Iya, apalagi semua. Mereka 2 jalur itu sudah mepet itu, payah saya banyak lewat apa namanya itu? Lawan arus jadinya. Lawan arus jadinya. Nih pesanan lambat jadinya Pak. Lambat jadinya ya. Nah, terlambat berapa menit Bang? Wah ini kayaknya setengah jam ini. Terlambat jauh, yo. Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar tidak terjadi kemacetan panjang di tengah kota dan memberi kenyamanan pada pengendara lainnya saat melakukan perjalanan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara, Kejari Jambi menerima sebanyak 422 SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan di wilayah hukum Kota Jambi. Sebanyak 422 SPDP tersebut berasal dari penyidikan Polresta Jambi, BNN, dan Sekretariat PPNS Kota Jambi. Perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi terbilang cukup tinggi dalam 6 bulan terakhir. Hal ini terlihat dari banyaknya surat pemberitahuan dimulai penyidik atau SPDP sejak awal Januari hingga Juli 2023 yang telah mencapai 422 perkara. SPDP itu diterima Kejari Jambi dari penyidik Polresta Jambi dan jajaran BNN Kota dan Sekretariat PPNS Kota Jambi. Dari data tersebut, mayoritas merupakan kasus orang dan harta benda yang mencapai 283 perkara, narkotika 48 perkara, tindak pidana umum dan keamanan ketertiban mencapai 84 perkara, dan 7 perkara lainnya kasus tindak pidana perdagangan orang. Kepala Jaksa Negeri Jambi, Ingran Tubun mengatakan, selain menerima SPDP, Kejari Jambi turut menyelesaikan 248 perkara penuntutan, 128 P17, untuk P21 5 perkara, denda 1 perkara, PNB non-tilang 270 perkara, dan 3.863 perkara dari PNBP tilang. Kami menerima sebuah SPDP sebanyak 422 perkara, yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Polresta, Polsek, BNN Kota, Sekretariat PPNS Kota Jambi,
dengan jumlah perkara sebanyak 422 yang berhasil disidangkan sebanyak 248. Jadi ada kurang lebih 128 perkara yang tidak dilanjutkan ke proses penuntutan, yang kami telah sikapi dengan mengembalikan SPDP ataupun menagih perkara tersebut kepada penyidik dengan P21A. Sementara itu, karena tingginya perkara hukum di Kota Jambi, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan mawas diri terkait tindak kriminalitas. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian seorang nelayan yang tenggelam di sekitar perairan Kuala Kerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Memasuki hari kedua, tim gabungan memperluas area pencarian hingga radius 40 nautical mile atau mil laut dari titik lokasi tenggelam. Seorang nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas nama Yani Roy, 35 tahun, tenggelam pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 kemarin. Nelayan warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tenggelam diduga karena terjangan ombak yang menghantam perahunya. Komandan Unit Siaga SAR Tungkal Bernard Carlin mengatakan, setelah mendapat laporan terkait adanya nelayan yang tenggelam, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Polri melakukan pencarian ke lokasi kejadian. Memasuki hari kedua proses pencarian, tim gabungan memperluas area pencarian radius 40 mil laut dari titik awal tenggelam. Namun proses pencarian korban terkendala karena cuaca buruk. Tanggal 22 Juli 2023, seorang nelayan jatuh atau MOB. Pada pukul 8 kita terima berita musibah dari orang tua korban bahwa telah terjadi kecelakaan nelayan jatuh, dan kita langsung bergerak untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban. Sebelumnya pada tanggal 22 Juli 2023 pagi, nelayan Yani Roy tenggelam di perairan Kuala Kerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Korban tenggelam saat dalam perjalanan mencari ikan bersama orang tuanya. Naas, dalam perjalanan perahu yang digunakan korban terbalik karena hempasan ombak. Orang tua korban sempat mencoba menyelamatkan korban, namun korban sudah tidak terlihat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga awal Juli 2023, jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Tebo mencapai 42 kasus. Kasus DBD terbanyak terdapat di Kecamatan Tebo Tengah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, jumlah kasus DBD hingga Juli 2023 mencapai 42 kasus. Dengan rincian, 1 pasien meninggal dunia dan 41 lainnya dinyatakan sembuh. Jumlah kasus DBD itu menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 pada bulan yang sama. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Ari Setiawan mengatakan, kasus DBD terbanyak terdapat di Kecamatan Tebo Tengah dengan jumlah 16 kasus. Sedangkan kasus DBD terendah terdapat di Kecamatan 7 Koto dengan jumlah 0 kasus. DBD ini yang paling banyak sekarang ini ada di Kecamatan Tebo Tengah, wilayah Puskesmas Tebu, Muara Tebu, ya, ini ada 16 kasus. Kecamatan ataupun puskesmas paling tinggi. Sedangkan yang paling rendah ini untuk kecamatan ini ada di Tujuh Koto. Tujuh Koto tidak ada kasus. Tidak ada kasus sampai saat ini ya. Ari Setiawan menambahkan, kasus DBD itu terjadi akibat peralihan musim pada akhir triwulan 1 atau periode Maret hingga April 2023. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kejuaraan Nasional Panjat Tebing Junior kategori umur 17 tahun resmi dibuka. Kontingen Provinsi Jambi menargetkan 4 medali emas pada kejuaraan panjat tebing tersebut. Kejuaraan Panjat Tebing Tingkat Nasional Junior atau kategori umur 17 tahun resmi dibuka. Kejuaraan itu digelar di kawasan Pasar Angso Duo, Kota Jambi. Ada 28 provinsi di Indonesia yang berpartisipasi untuk merebutkan 20 medali emas. Sementara itu kontingen Provinsi Jambi menargetkan 4 medali emas pada kejuaraan nasional panjat tebing GD. Manajer tim panjat tebing Provinsi Jambi, Haryadi, mengatakan ada 18 peserta yang diturunkan pada kejuaraan nasional. Diharapkan tim dapat bekerja keras dan konsentrasi untuk mencapai target juara.
Para atlet panjat tebing juga telah melakukan persiapan matang sebelum bertanding, baik mental maupun fisik. Saat ini Provinsi Jambi baru mengantongi 1 medali emas di Kejurnas Panjat Tebing tahun 2023. Kita target 4 emas untuk ini, untuk yang rekan-rekan yang lain, adik-adik kita yang lain, tetap kita targeti, tapi yang kita utamakan itu 4 medali emas untuk di kejuaraan kelompok umur ini. Mungkin Bang, ada berapa atlet dong? Kalau atlet kita ada 18 atlet. Dan saya dibantu juga oleh rekan-rekan pelatih fisik, pelatih dari Kabupaten Bungo, pelatih dari Pemprov. Beliau ini, saudara Jambi ini dari pelatih dari fisik untuk panjat tebing ini. Provinsi Jambi ditunjuk sebagai tuan rumah pada kejuaraan nasional panjat tebing junior. Kejuaraan berlangsung pada tanggal 21 sampai dengan 27 Juli 2023. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tebo mendatangkan pelatih dari Provinsi Jambi untuk melatih dan memilih kafilah yang terbaik guna untuk mengikuti perhelatan MTQ ke-52 tingkat provinsi di Kabupaten Sarawangun. Bako Tilawatil Quran atau MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarawangun. Pemerintah Kabupaten Tebo mulai melakukan persiapan dengan menyeleksi kafilah yang berprestasi pada MTQ tingkat kabupaten lalu. Kabag Kesra Kabupaten Tebo Naksabandi mengatakan, pemerintah Kabupaten Tebo mendatangkan pelatih dari Provinsi Jambi guna melatih kafilah dan memilih kafilah terbaik untuk diikutsertakan pada MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Ini dilakukan untuk mendapatkan kafilah terbaik dari Kabupaten Tebo. Pejabat Bupati Tebo Aspat juga menargetkan kafilah utusan dari Kabupaten Tebo masuk dalam 5 besar pada perhelatan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarawangun. Diperoleh juara 1 dan 2. Kemudian beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan seleksi terhadap juara 1 dan 2 hasil MTQ tingkat kabupaten menggunakan pelatih penilai dari Provinsi Jambi agar netralitas terhadap peserta kita terpilih betul-betul yang berkualitas. MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi, kafilah dari Kabupaten Tebo akan mengikuti semua cabang kecuali Berzanji Putri. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kabupaten Muaro Jambi menerima penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak se-Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam segmen advertorial Saudara sesaat lagi, tetap di Jambi Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi Hari Ini dalam segmen advertorial. Untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Festival Tradisi tahun 2023. Festival itu digelar dalam rangka sarana promosi dan memperkenalkan produk karya budaya di Provinsi Jambi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menggelar Festival Tradisi tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari itu digelar di Ruang Terbuka Hijau Putri Pinangmasa, Kota Jambi. Festival tradisi ini merupakan bagian dari Festival Batanghari yang memperkenalkan tradisi dan budaya kabupaten kota di Provinsi Jambi. Selain untuk menjaga dan meningkatkan wawasan budaya agar tidak hilang tergerus zaman, festival tradisi ini juga bertujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan nilai budaya, khususnya upacara adat daerah Jambi sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kepala Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Sri Purnama Syam mengatakan, upacara adat itu disajikan dalam bentuk tarian, salah satunya tumbuk lesung atau tumbuk padi di festival tradisi. Kegiatan ini akan dilakukan setiap tahunnya agar masyarakat dapat mengetahui budaya-budaya lokal di Provinsi Jambi. Kegiatan ini kami serempakkan atau kami laksanakan bersamaan dengan Festival Batanghari
mengambil momennya Festival Batanghari. Kita berharap dengan festival tradisi ini masyarakat mengetahui tentang jati dirinya sendiri, kemudian juga merupakan sebuah proses kerja kreatif. Tapi proses kerja kreatifnya kita mengangkat dari dasar kita sendiri. Memang tahun ini adalah mengangkat upacara adat sebagai sumber kekaryaan, di mana upacara adat itu merupakan target dari RPJMN dan juga RPJMD dari Provinsi Jambi yang ditentukan oleh dari Bappenas ya, dan kita mengikuti, sehingga kita berharap dari upacara tradisi atau upacara adat itu akan bermunculan tradisi-tradisi yang berkaitan dengan upacara adat yang sudah hilang. Nah, tetapi divisualkan dalam bentuk seni pertunjukan. Tahun ini kita mengambil seni pertunjukan tari fokusnya. Pada festival ini, setiap kabupaten kota melakukan upacara adat dalam kehidupan yang disajikan dalam bentuk tarian, kemudian dinilai oleh Dewan Juri untuk menentukan penyajian terbaik 1, terbaik 2, dan terbaik 3. Jadi festival tradisi ini sebenarnya tidak boleh dilombakan yang namanya tradisi. Tetapi kita tidak mengistilahkan juri ya, penjurian, tapi pengamatan. Kita mengamati gitu hasil penyajiannya. Jadi yang dinilai itu penyajiannya. Karya tarinya tentu berakar pada akar tradisi, musiknya juga akar tradisi, kostumnya juga akar tradisi, propertinya juga akar tradisi. Jadi itu tidak bisa dinilai, karena itu tradisi masing-masing daerah kan tidak bisa dibanding-bandingkan. Tapi yang bisa dinilai, dipertimbangkan itu adalah penyajiannya dari sisi artistik pemanggungannya. Pengamat penyaji Festival Tradisi Nukman mengatakan, festival tradisi ini merupakan salah satu langkah positif untuk regenerasi kebudayaan di Provinsi Jambi. Aktivitas kebudayaan lebih banyak dikuasai oleh masyarakat lansia dan sulit untuk diwarisi ke kaum milenial. Apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada malam hari ini melalui Festival Seni Tradisi, barangkali ini menjadi langkah positif untuk regenerasi aktivitas kebudayaan yang ada di Jambi. Misalnya bahwa aktivitas tradisi yang ada di masyarakat kita tahu rata-rata itu dikuasai oleh para penutur senior ya. Mereka sudah berusia rentan, kemudian tidak mampu lagi untuk secara alamiah untuk mewarisi itu, dan pada momen ini paling tidak kehadiran penonton dengan relatif muda barangkali ini bisa mampu untuk kemudian mentransformasi ya aktivitas tradisi itu kepada para generasi muda yang ada di Jambi. Artinya tradisi di setiap daerah tidak hilang, Mbak ya? Iya, tidak hilang, tidak punah. Bagaimanapun tentu banyak harapan yang kemudian kita titipkan agar kegiatan yang berkaitan dengan tradisi ini terus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Festival tradisi ini akan kembali digelar pada tahun 2024. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi akan lebih memadukan seni dan budaya dengan perwujudan seni musik atau seni teater yang bersumber dari tradisi di setiap kabupaten kota. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris membuka Rakerprov BPD PAB PDSI kedua tahun 2023. Al-Haris mengimbau anggota BPD untuk mengawal pembangunan desa. Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Provinsi Jambi merupakan wadah untuk bersatu dan berjuang, serta meningkatkan martabat bagi seluruh anggotanya. Peningkatan kapasitas BPD sangat penting dilakukan karena mempunyai peran penting dalam mengawal pengelolaan keuangan desa, serta mengawasi jalannya pemerintah di desa.
Hal itu dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat membuka rapat kerja provinsi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi dan menyambut baik rapat kerja provinsi Badan Permusyawaratan Desa Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Kabupaten Bungo. Kemajuan sebuah desa tak hanya menjadi peranan kepala desa, namun seluruh perangkat desa termasuk BPD. Kita hari ini sengaja datang untuk membuka latihan kapasitas dan juga rakerprov kedua BPD Provinsi Jambi. Tentu BPD punya peran yang penting dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan desa, mengawasi pemerintahan desa. Oleh karena itu, kalau ingin desanya maju, maka semuanya berkolaborasi. BPD, kemudian juga kepala desa, perangkat desa, semuanya berpacu bersama-sama. Kalau itu terjadi, maka desa yang mandiri akan bisa diwujudkan. Rapat kerja Provinsi Badan Permusyawaratan Desa Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia seprovinsi Jambi tahun 2023 itu mengusung tema revitalisasi peran BPD membangun Jambi dan Indonesia dari desa, memperjuangkan kesejahteraan BPS seprovinsi Jambi. Pada rapat kerja Provinsi Badan Permusyawaratan Desa Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia yang turut dihadiri Bupati Bungo Masyuri dan PJ Bupati Tebo Aspan itu, Gubernur Jambi Al-Haris memberikan santunan JKM dan beasiswa dari BPJS Tenaga Kerja secara simbolis kepada penerima. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Rapat kerja Provinsi BPD PAB PDSI kedua tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Bungo. Bupati Bashuri berharap Rakerprov ini mampu menjadi benteng birokrasi yang bersih dalam menjalankan pembangunan. Bupati Bungo menghadiri peningkatan kapasitas dan rapat kerja provinsi Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia kedua tahun 2023. Rakerprov kedua tahun 2023 ini diselenggarakan selama 2 hari bertempat di salah satu hotel dan diikuti oleh BPD Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Bupati Masyuri mengatakan BPD Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia merupakan lembaga formal yang mempunyai peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kesejahteraan warga. Harus mampu menjadi benteng birokrasi yang bersih dalam pelaksanaan pembangunan serta kemasyarakatan. Selain itu, ke depan sesuai dengan fungsinya, semua unsur terkait bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa dan jalankan amanat sesuai tupoksi. Baik alokasi dana desa tepat sasaran demi mewujudkan Provinsi Jambi dan khususnya Kabupaten Bungo yang lebih baik agar bisa mewujudkan desa mandiri di Provinsi Jambi. Sesuai dengan spirit awal penyajian dasar terbentuknya PAPSI, kami perlu mengingatkan bahwa PAPSI dibentuk bukan tanpa tujuan sebagai sebuah wadah tempat berkumpulnya seluruh anggota BPD Indonesia. PAPSI dibentuk dengan tujuan memperkuat tugas pokok dan fungsi BPD dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa. Bapak Ibu sekalian, tentu kami berharap Rakerprov yang dilaksanakan pada hari ini akan menghasilkan butir-butir yang bermanfaat bagi desa. Rapat kerja Provinsi Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia kedua tahun 2023 turut dihadiri Gubernur Jambi. Pada kesempatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris dan Bupati Bungo Masyuri memberikan santunan JKM dan beasiswa. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Di bawah kepemimpinan PJ Bupati Bahyuni Daliansyah, Kabupaten Muaro Jambi berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak tahun 2023. Penghargaan itu diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui video conference. Sabtu malam, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Daliansyah bersama Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartodo mengikuti penganugerahan penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2023 melalui video conference. Pada kegiatan yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah itu,
Kabupaten Muaro Jambi berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selain Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 359 kabupaten kota lainnya yang juga menerima penghargaan, baik kategori Pratama, Madya, Dindia, dan kategori Utama. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah berkomitmen untuk dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada semua anak di Kabupaten Muaro Jambi melalui program yang ada di OPD, camat, hingga tingkat desa dan kelurahan. Bahyuni Deliansyah berharap penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan kerjasama yang baik antar sebuah pihak. Dan ini adalah usaha kita bersama. Kepada masyarakat Muaro Jambi, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semua camat berbuat yang terbaik. Cuman yang namanya penilaian pasti ada yang baik dan yang terbaik. Semuanya baik, 3 ini yang terbaik. Pada kegiatan itu, Bahyuni Deliansyah turut menyerahkan piagam penghargaan kepada 3 camat atas kinerja pemerintahan kecamatan yang kooperatif, mendukung Kabupaten Muaro Jambi menjadi Kabupaten Layak Anak tahun 2023. 3 camat yang mendapat penghargaan itu yakni Camat Jambi Luar Kota, Mestong, dan Sekernan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu dari 360 kabupaten kota yang mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2023. Di bawah kepemimpinan pejabat Bupati Bahyuni Deliansyah, Kabupaten Muaro Jambi berhasil meraih penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2023 dengan kategori Pratama. Penghargaan ini pertama kali diterima oleh Bumi Sailun Salabai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah mengucapkan terima kasih kepada semua OPD dan para camat serta desa yang telah sukses menjalankan program perlindungan terhadap anak, baik dari pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Ke depan, harapan saya ini dapat dipertahankan. Dan ini adalah yang pertama kali semenjak Kabupaten Muaro Jambi berdiri. Artinya dapat kita lihat sendiri ketika kita bekerja bersama, bergerak bersama, hasilnya pasti akan baik. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muaro Jambi, Rosa Chandra Budi mengatakan, kedepannya diharapkan Muaro Jambi dapat meraih penghargaan yang lebih tinggi dengan melakukan evaluasi di setiap program yang dilaksanakan. Ini berkat bimbingan, arahan dari Pak Bupati dan Pak Sekda dan didukung oleh seluruh OPD-OPD yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, kawan-kawan camat dan kawan-kawan kades. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui rancangan RKPD sudah memberikan porsi anggaran yang cukup untuk kesiapan Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka menyongsong pelaksanaan KLA tahun 2024. Usai mengikuti secara video conference penganugerahan yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu malam, PJ Bupati bersama Sekda dan Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyerahkan piagam penghargaan kepada Camat Mestong, Jaluko, dan Sekernan atas kinerja pemerintahan kecamatan yang kooperatif, mendukung Kabupaten Muaro Jambi menjadi Kabupaten Layak Anak tahun 2023. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya kondisi Sungai Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tercemar limbah sampah dan mengalami pendangkalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Info Haji tahun 2023. Jemaah haji asal Kabupaten Batanghari yang telah melaksanakan rangkaian ibadah haji dijadwalkan pulang pada Senin pekan depan. Seluruh keluarga jemaah haji yang akan melakukan penjemputan telah dihimbau agar berkumpul di lokasi rumah dinas Bupati Batanghari.
138 jemaah haji asal Kabupaten Batanghari yang masuk pada kloter 23 dijadwalkan akan pulang ke Jambi dan tiba di Kabupaten Batanghari pada Senin pekan depan. Sebelum dipulangkan ke daerah, jemaah haji ini akan diperiksa kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan untuk mengantisipasi penularan penyakit selama di Tanah Suci. Staf penyelenggara haji dan umroh Kantor Kemenak Batanghari, Elisdar, mengatakan, dari laporan terakhir, kondisi para jemaah haji Batanghari dalam kondisi yang sehat. Para jemaah saat ini berada di Madinah untuk mempersiapkan kepulangan ke tanah air. Para jemaah haji Batanghari akan pulang ke tanah air bersama jemaah haji Moro Jambi dan Sungai Penuh. Sesuai dengan rundown yang telah diberikan dari Provinsi Jambi, dari Kemenak Provinsi, itu sampai di Kabupaten Batanghari, insyaallah setelah sholat asar yang ada di Jambi, diperkirakan sampai ke Batanghari sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Elisdar mengimbau seluruh keluarga jemaah haji yang akan melakukan penjemputan agar berkumpul di lokasi rumah dinas Bupati Batanghari. Pihak keluarga tidak diperkenankan menjemput ke asrama haji Provinsi Jambi. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, perpindahan penduduk di Kabupaten Batanghari tinggi mencapai 4.000 jiwa. Alasan pindah domisili itu didominasi faktor pekerjaan serta keperluan pendaftaran masuk sekolah yang menggunakan sistem zonasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batanghari mendata sejak Januari hingga Juli 2023 ini jumlah perpindahan penduduk cukup tinggi. Penduduk yang mengurus surat keluar dari Kabupaten Batanghari mencapai 2.392 kepala keluarga atau 4.678 jiwa. Sementara 2.407 kepala keluarga atau 4.939 jiwa penduduk datang ke Kabupaten Batanghari. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Batanghari, Armin Solahuddin, mengatakan, saat ini sebagian dokumen pengajuan pindah itu telah selesai dikerjakan dan sebagian dokumen lagi masih dalam proses persetujuan. Alasan pindah domisili itu mayoritas disebabkan faktor pekerjaan serta keperluan pendaftaran masuk sekolah yang menggunakan sistem zonasi. Adapun alasan kebanyakan daripada mutasi tersebut, yaitu pertama itu masalah zonasi sekolah atau untuk masuk PPDB online, gitu kan. Nah, terus kemudian masalah pekerjaan, karena sekarang ini setiap yang bekerja harus punya NPWP, terus ada punya dengan rekening bank. Nah, untuk membuat data tersebut. Armin Solahuddin menghimbau masyarakat yang pindah datang dan keluar Kabupaten Batanghari serta yang belum mengurus perpindahan agar segera melaksanakan kelengkapan administrasi kependudukannya agar lebih tertib. Adi Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Warga dua kecamatan khususnya meminta pemerintah melakukan normalisasi aliran Sungai Betara. Selain mengalami pendangkalan, kondisi Sungai Betara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga kotor karena sampah. Sejumlah warga, khususnya petani yang mengandalkan aliran Sungai Betara sebagai jalur transportasi dalam mengangkut hasil komoditas perkebunan, berharap pemerintah melakukan normalisasi sungai. Selain mengalami pendangkalan di beberapa titik, kondisi Sungai Betara yang melintasi beberapa desa di wilayah Kecamatan Betara hingga Kuala Betara juga kotor oleh sampah hasil limbah pembuangan masyarakat. Selain itu, pohon yang tumbang dikarenakan abrasi pinggir sungai hingga hanyut terbawa arus sungai. Kepala Desa Serdang Jaya, Solikin, mengatakan, meski telah beberapa kali mengajukan untuk normalisasi sungai, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Sementara itu, keberadaan sungai sangat penting bagi masyarakat, khususnya untuk mengangkut hasil kebun masyarakat yang berada di pelosok desa. Pendangkalan dan sampah yang memenuhi sungai menyebabkan aliran sungai tidak lancar. Kondisi ini kerap kali menyebabkan wilayah pemukiman dan kebun warga sering tergenang, hingga menyebabkan tanaman perkebunan warga menjadi mati. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi konten kreator dengan memiliki keahlian seni merupakan idaman semua orang. Melalui ilmu sewaktu di pondok pesantren, pria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini memainkan peluang kaligrafi di konten media sosial.
Kaligrafi menjadi seni yang memiliki karakter tersendiri. Selain memiliki nilai estetika, kaligrafi juga memiliki nilai ekonomi. Apalagi seni kaligrafi itu dipadukan dengan unggahan di akun media sosial, tentu akan lebih menambah peluang. Hal itu telah dibuktikan oleh Sutikno di akun channel media sosial kaligrafi Berkah Silaturahmi miliknya. Pria yang berdomisili di Pasar Blok D, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu menunjukkan kebolehannya membuat tulisan-tulisan indah di atas beragam media untuk menjadi kaligrafi. Akun media sosial miliknya diketahui memiliki penghasilan. Sutikno membagikan bahwa kemampuannya dalam membuat kaligrafi terus diasah setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren di Ponorogo. Pria yang berasal dari Ponorogo ini membuat berbagai macam jenis kaligrafi, mulai dari golongan kontemporer lukisan, golongan naskah hitam putih, hiasan musyaf, dan dekorasi. Meskipun tak ada pelajaran khusus tentang pembuatan kaligrafi, ketekunan belajarnya telah menjadikan keterampilannya sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan. Kaligrafi hasil karya Sutikno dijual dengan harga bervariasi, mulai dari 3 hingga puluhan juta rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan, hingga permintaan bahan. Memang saya sendiri dengan melalui sosial media, terutama saya kasih link video saya, kalau ada orang saya pengen buat seperti ini, kemudian saya sesuaikan dengan yang diminta, saya kirimkan link video saya. Seperti ini jadinya yang sudah dibuat. Selain karya yang diunggah melalui media sosial, Sutikno juga mengerjakan permintaan dari berbagai instansi dan masyarakat sekitarnya untuk hiasan dinding kantor dan rumah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi lintas Andalas tersebut menjadi penutup dalam perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Habib Wijaya. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.